saya Fazira Putri Fabriani sebagai reporter SMK Tartinus. Hari ini saya tepat berada di depan gang rumah saya yang berlokasi di Jalan Swalawaru nomor 49. Di gang inilah saya dibesarkan dan saya dididik. Semua tetangga di sini sangat baik dan sangat saling bahu-membahu. Untuk ekosistemnya di sini juga meliputi pepohonan dan juga meliputi banyak sekali tumbuhan. Untuk selanjutnya, di belakang saya atau di samping saya juga tetap terdapat tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi keunikan dari gang ini sendiri. Selain mempercantik ekosistem, tumbuhan ini juga memberikan hiasan tertentu. Lalu selanjutnya, tepat di samping saya sudah ada sebuah pagar yang berwarna hitam. Pagar ini sendiri baru saja diberikan setelah beberapa bulan karena PSBB yang sedang melanda di Indonesia. Pagar ini digunakan untuk membatasi semua orang yang akan masuk ke dalam gang ini tanpa seizin dari RT pastinya. Nah, sekarang saya sedang berada di dalam gang rumah ini. Gang rumah ini mungkin tidak sebesar di gang-gang lainnya, tapi banyak sekali keunikan yang terjadi seperti kita biasanya bekerja bakti bersama, menyelenggarakan keagamaan bersama, dan mengadakan lomba bersama. Di gang inilah saya juga dibesarkan pastinya. Nah, kalau kita membahas tentang pekerjaan yang identik dengan penduduk sini adalah sebagai seorang pedagang kaki lima. Nah, untuk pedagang kaki limanya sendiri rata-rata biasanya berjualan kacang, berjualan nasi, dan juga ada yang berjualan di Taman Bungkul. Pasti pada tahu kan Taman Bungkul. Nah, selain dari berjualan atau seorang pedagang, di sini juga banyak anak kecil yang sering bermain, termasuk adik saya sendiri, dan juga mereka sering bermain bersama. Saya tepat berada di Sekolah An-Nur yang berlokasi di Jalan Swalawaru Elok. Saya berada di depan Musola An-Nur sendiri. Sekolah ini berdiri sudah sekitar bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sekolah ini mencetak prestasi yang begitu membanggakan dan prestasi yang tersendiri. Untuk saat ini di belakang saya sudah ada sebuah pagar yang terpasang. Pagar ini dipasang berguna untuk membatasi orang-orang yang dari luar datang ke komplek ini. Lalu untuk sekolah An-Nur sendiri, sekolah ini berada tepat di pemukiman warga, tepat di komplek-komplek warga. Selain sekolah ini berbasis kreatif, sekolah ini juga menyediakan semua fasilitas yang murid-murid butuhkan. Sekolah ini terdiri dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Yang tidak jauh dari lokasi sekolah An-Nur sendiri. Selain berada di pemukiman warga, sekolah ini juga
memfasilitasi diantaranya swalayan. Nah, swalayan ini sendiri dikhususkan untuk murid-murid dari sekolah Anur itu sendiri dan semua petugas yang ada di sini. Karena adanya COVID-19, sekolah ini menutup swalayan yang disediakan oleh sekolah Anur itu sendiri. Dan sekolah Anur itu sendiri sudah libur sejak bulan Maret di 2020. Karena rumah saya berada dekat di lokasi sekolah Anur, jadi kami juga sering berkunjung ke sini untuk mengikuti sebuah kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. A few moments later. Lalu titik selanjutnya, saya reporter Fira Fazira berada tepat di Masjid Al-Mursyidin. Nah, saya kali ini berada di belakang masjid itu sendiri karena di depan masjid itu sedang ada sebuah proyek yang sedang dikerjakan. Jadi saya akan mengambil gambar di sini. Lalu untuk masjid ini sudah disediakan beberapa fasilitas yang menjaga kesehatan Anda pastinya untuk sholat di sini. Contohnya saja sebuah disinfektan di belakang saya. Setelah saya menunjukkan apa itu Masjid Al-Mursyidin, saya berada di belakang masjid itu sendiri, tepatnya di bagian samping tentunya. Nah, untuk Masjid Al-Mursyidin ini lahannya begitu luas, karena saking luasnya sampai dibikin tempat parkir oleh penduduk-penduduk. Nah, pastinya tempat parkir ini tidak sembarang orang yang bisa menempatinya. Kalau untuk tentang biaya bagaimana dan berapa membayarnya, saya dengar kira-kira sekitar kurang lebih 100.000 naik ke atas. Nah, selanjutnya setelah saya berada di Masjid Al-Mursyidin, tepat di belakangnya Masjid Al-Mursyidin memiliki sebuah TPA atau biasa dikenal sebagai tempat ngaji. Tepat di belakang saya ini adalah TPA-nya. Dahulu kala saya juga pernah mengaji di sini bersama teman-teman saya. Banyak sekali prestasi yang didapatkan di sini. Selain belajar mengaji, kami juga belajar membaca kitab, membaca sholawat, dan tentunya dengan bimbingan ustadz atau ustazah yang sudah berpengalaman. Lalu selanjutnya, selain dari murid-murid yang seusianya seperti saya, TPA ini juga menyediakan sebuah fasilitas-fasilitas yang unik untuk menunjang semangat belajar bagi para murid-muridnya. Contohnya, ada sebuah mainan di sini bertujuan untuk membuat semangat para murid-murid yang masih berusia balita yang sudah mau belajar mengaji pastinya. Nah, untuk para orang tua yang sudah mengajikan anaknya di sini dan sudah menitipkan anaknya di sini, dijamin akan mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang akan mengasah seluruh kemampuan keagamaannya dan meningkatkan semangat belajarnya. Hari ini saya berada di sekolah dasar juga pastinya. Setelah kita berada di sekolah Anur, kita juga berada di sekolah SDI Raden Patah. Nah, sekolah ini sendiri bernama SD Islam Raden Patah dengan basis keagamaan. Untuk guru-gurunya sendiri, guru-gurunya sudah terlatih dan pastinya sudah memiliki skill yang sangat tinggi untuk melatih anak-anak Anda nantinya. Nah, selain memiliki basis keagamaan, sekolah ini juga memfasilitasi seluruh muridnya untuk belajar dengan nyaman. Dahulu kala saya juga
belajar di sini dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, selain daripada itu, selain dari adanya sekolah dasar, sekolah ini juga menyediakan sebuah TK atau yang dikhususkan untuk balita-balita, tempatnya berada di samping sekolah ini sendiri. Selain itu, sekolah ini juga memiliki sebuah lapangan yang berada tepat di samping dari sekolah TK itu sendiri. Karena keadaan dari pandemi COVID-19 atau Corona, sekolah ini telah ditutup semenjak bulan Maret atau bulan Februari lalu demi memutus penyebaran rantai COVID-19.